Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali on air di podcast Podium Channel Inspirasi Tanpa Batas. Kita akan mengupas inspirasi kita hari ini adalah salah seorang atlet berprestasi cabang olahraga menembak, yang mana beliau dalam keadaan hamil 4 bulan beliau ikut bertanding PON Palembang dan menghasilkan 1 emas 1 perak. Kemudian berkat prestasi ini beliau sudah sampai keliling dunia. Bahkan walaupun mungkin sudah pensiun dari kepolisian, beliau juga berharap mungkin ke depan bisa menghasilkan atlet-atlet berprestasi. Dan bahkan beliau memecahkan rekor nasional untuk kelas air pistol 40 tembakan yang sampai sekarang ini belum terpecahkan di tingkat nasional. Telah hadir bersama kita Ibu Bari Agustini, Purnawirawan AKBP Bari Agustini. Mungkin Ibu, bagaimana cerita Ibu bisa terjun di dunia menembak ini, Ibu? Terima kasih atas pertanyaannya. Ceritanya panjang sekali ya. Awalnya saya tertarik di dunia olahraga menembak ini pada saat saya mengikuti pendidikan Polwan ya tahun 82. Situ ada pelajaran menembak. Setelah saya mulai tertarik dan saya kepilih jadi anggota atau tim dari organisasi menembak di sekolah polisi wanita. Jadi setelah saya lulus dari situ, setelah berdinas di Riau, terus saya continue ya, saya latihan diajak oleh komandan saya untuk ikuti pertandingan. Dan pertama ikut pertandingan itu di Padang ya, pada saat pekan olahraga wilayah. Itu yang pertama kali. Itu termasuk kualifikasi untuk PON 85. Nah, setelah saya lolos dan pada tahun 85 saya ikut PON pertama kali Di Jakarta. Ya. Jadi memang Ibu dari Polwan, Ibu? Ya. Saya pendidikan Polwan di Ciputat, dan saya dinas kembali ke Riau. Jadi Ibu Polwannya masuk dari Polda sini atau? Iya, dari Polda Riau. Saya penerimaan dari Polda Riau. Setelah itu pendidikan di Ciputat selama 9 bulan, dan saya kembali lagi ke Riau untuk penempatan, tugas penempatannya di Polda Riau. Jadi Ibu mengenal cabur menembak ini ketika Ibu di Polwan ya waktu itu? Iya, di pendidikan Polwan. Jadi gimana Ibu bisa terpilih, Bu, secara terus-menerus untuk cabang olahraga menembak ini? Ini karena seneng ya, berawal dari suka gitu, kita menjalankan juga ikhlas gitu ya. Tidak ada paksaan, harus enggak. Karena kita suka ya kita laksanakan dengan ikhlas. Dan itu juga terus menerus saya latihannya tanpa jeda ya. Itu terus saya ikut kejuaraan yang di Jurnas ya, yang diadakan di Jakarta maupun di Surabaya. Itu awalnya. Iya. Terusnya gitu. Walaupun kesibukan kita di dinas, tapi saya masih diberi izin oleh satuan saya. Jadi Ibu terpilih ini, Bu, karena ada penilaian dari struktur menembak pada waktu itu sehingga Ibu disalurkan, atau memang gimana? Awalnya tuh karena saya senang, anggota saya, komandan saya ngajak saya untuk ikut Porwil. Dari situ kan ada kualifikasi ya, kualifikasi PON tuh skornya harus berapa bisa lolos. Disitulah saya kepilih gitu loh, berdasarkan skor ya. Kalau menembak kan terukur ya, jadi dari skor itu kita bisa lolos untuk ikuti event selanjutnya. Jadi Ibu terpilih mewakili Riau ya waktu itu. Iya. Dan terbakin ya mewakili. Iya. Di Riau. Pertama kali Ibu turun di mana waktu itu, Bu? Itulah Porwil, pertama Porwil, kualifikasi PON. Kemudian tahun 85 saya ikut PON, dan selanjutnya seterusnya saya ikut ke Jurnas tanpa jeda itu tadi. Sehingga saya kepilih masuk tim nasional gitu ya. Itu pada tahun 91 itu saya masuk tim nasional.
ikut SEASA itu kejuaraan Asia Tenggara ya, khusus menembak. Kemudian ikut SEA Games, ikut kejuaraan Asia, kejuaraan dunia. Itulah awalnya saya. Dan seterusnya saya ikut SEA Games dan sebagainya. Prestasi yang Bu capai Bu ketika di PON, di Asian Games, di kejuaraan dunia mungkin? Kalau untuk PON udah sering ya, udah sering dapat medali. Karena setiap PON saya ikut dari 85 dan seterusnya sampai terakhir kemarin di Papua saya ikut. Oh, yang di Papua kemarin tadi itu? Iya, masih ikut saya untuk nomor pistol dan sport pistol. Tapi belum beruntung. Karena udah faktor usia juga ya. Tapi kalau menurut saya di nembak tidak terlalu anu lah ya di usia itu ya. Enaknya gitu ya kalau dalam menembak itu usia tidak ada ini. Tidak ada batas usia. Tidak ada batas usia. Ya, enaknya gitu. Enaknya di situ. Iya. Di Mbak Tuk Riaunya Bu, medali pertama Ibu di kejuaraan apa waktu itu Bu? Waktu Porwil itu saya udah dapat. Udah dapat saya. Udah dapat nomor 2 apa ya lupa saya, nomor 2. Saya nih hunting waktu itu. Oh gitu. Iya. Jadi ketika dalam pelaksanaan PON apa mungkin yang berkesan bagi Ibu, prestasi pencapaian Ibu di selama sebagai seorang atlet menembak ini? Apa ya? Setiap PON memang saya selalu dapat medali ya. Dapat medali Bu selalu? Iya. Entah itu perak, perunggu, emas, terakhir dapat emas itu PON Kaltim. PON Kaltim dapat emas. PON Jabar itu saya cuma dapat merah. Merah saya. Tapi Ibu waktu PON tak ada dalam keadaan hamil ya, nggak salah waktu itu ya, 4 bulan ya. Kok mau Ibu gitu? Pernah gitu ya, karena saya waktu itu sebelum ya pada saat kualifikasi kan saya belum hamil. Jadi setelah itu kan saya, tapi nggak masalah sih, lagi hamil juga nggak masalah bagi saya. Waktu itu kan hamilnya belum terlalu besar ya. Iya. Berapa bulan waktu itu Bu? 4 bulan. 4 bulan ya. Iya. PON di Palembang tahun 2004 ya di Palembang tuh ya. Nggak masalah bagi saya. Itu nggak jadi penghalang bagi Ibu? Enggak. Malah saya dapat satu emas, satu perak. Nggak salah itu waktu itu. Jadi, apa terpikir sama Ibu dalam keadaan hamil nanti ada ini? Enggak ada halangan lah waktu itu. Aman-aman aja. Karena nggak mabuk ya. Nggak mabuk. Apa yang membuat Ibu untuk tetap melaksanakan ikut bertanding daripada mungkin dengan kehamilan Ibu yang 4 bulan itu? Karena saya pikir nggak ada halangan ya, karena prestasi saya waktu itu juga lagi bagus-bagusnya gitu. Oh gitu. Skor saya di nembak itu bagus gitu. Jadi saya juga ya saya nikmati aja gitu. Kalau lagi hamil ya tahu aja saya. Tapi tidak ada khawatir Bu ya dengan kondisi saat itu ya. Tidak khawatir saya. Kemudian Ibu memecahkan rekornas untuk itu di mana waktu itu Bu? Kalau yang pistol itu di Surabaya, ada kejurnas Surabaya tahun 94. Waktu itu kan hanya untuk putri kan 40 tembakan. Saya pecah rekor. Kemudian yang untuk sport pistol itu tahun 99 di Jakarta, lalu ada kejurnas juga. Anniversary nggak salah, saya lupa itu. Saya pecahkan rekor juga. Itu untuk sport pistol. Skor saya waktu itu 582. 582 sport pistol. Kalau yang pistol tuh 383. Tapi itu belum terpecahkan sampai sekarang. Untuk sport pistol belum ada. Belum ya? Iya. Waktu itu Bu memecahkan rekor atas nama siapa waktu itu? Ya Bu Lili apa ya? Saya juga lupa tuh. Lama sekali lupa saya. Itulah pencapaian saya yang tertinggi di sport pistol. 82 ya. Kemudian untuk tingkat internasional Bu, kejuaraan apa aja yang Bu ikuti? Terakhir saya ikut SEA Games. SEA Games Filipina. SEA Games Jakarta saya dapat 2 emas. SEA Games Filipina Manila saya dapat 1 emas. Kemudian di Thailand yang terakhir itu saya ikut SEA Games 2007 Thailand.
Kemudian untuk Asian Games saya belum pernah dapat medali. Terakhir saya ikut di Palembang ya, Palembang. 2018. Oh, belum ya, di Asian Games belum ya? Kalau Asian Games enggak ya? Medali belum pernah dapat saya. SEA Games Iya, SEA Games itu tadi. Kejuaraan dunia enggak ada ibu ikut ya? Ada. Ada ya? Kejuaraan Asia, kejuaraan dunia. Terakhir kejuaraan dunia itu saya di Korea tahun 2018. 2018 saya ikut kejuaraan dunia di Korea. Kejuaraan dunia. Iya. Itu deh di negara mana aja bu dalam kejuaraan dunia ini yang ibu ikuti? Semua negara. Semua negara. Iya, semua negara berpartisipasi. Itu atas nama ini bu, di PB atau iya, mungkin? PB. Oh yang dari PB-nya ya. Jadi ibu asik menggeluti dunia menembak ini apa dasarnya nih? Apakah memang ibu sebelumnya memang tomboy atau mungkin baru muncul ketika menjadi seorang polwan? Gitu? Ya, itu tadi saya pasti pendidikan polwan itu saya senang gitu kan. Mengasihkan gitu loh. Karena dengar suara tembakan tuh asik ya sebenarnya gitu. Ada kepuasan sendiri ya bagi saya ya, apalagi kalau nembaknya aduh mantap kena 10 gitu kan. Itu kepuasan sendiri lah. Jadi sebelumnya memang ibu belum enggak ya? Sebelumnya enggak. Ya waktu pendidikan itu aja saya mengenal olahraga pelajaran menembak. Setelah itu baru kita di luar itu ya, kita masuk ke Perkin, dari situ kita mulai ikut kejuaraan. Ya, bawa nama klub Mabes ya, lama ya, Mabes Polri. Saya selalu membawa musik. Sorry, Mabes Polri. Tapi tidak menghalangi ibu ya, karena seorang polwan kemudian aktif di dunia menembak. Gitu. Lah lebih bagus sebenarnya. Iya, kebetulan komandan menginginkan ya. Nggak ada halangan sih sebenarnya kalau saya kemarin. Komandan saya tahu aja. Kita minta izin ya, pasti beliau mengizinkan. Kayak situ saya sukanya gitu ya. Tidak ada halangan gitu kan. Berarti dukungan penuh dari institusi iya, ya? Karena saya menunjukkan prestasi ya. Kan membawa nama harum Polri juga gitu. Iya. Siapa yang ibu anggap berjasa lah bu di dalam perjalanan ibu sebagai seorang atlet ini? Mungkin di institusi Polri-nya. Iya. Pertama itu ya komandan saya ya waktu itu ya, karena beliau itu ketua perbaki, jadi beliau lah yang mendukung saya terus ikut pertandingan. Siapa? Itu Pak Haji Suwardi. Kepala apa? Bukan, komandan saya dan saat saya ya. Oh dan saya. Itu beliau mendukung, ya udah saya jadinya inilah ya, karena diizinkan ya udah saya senang gitu loh. Tanpa meninggalkan apa ibu kerja ibu ya, di polwan. kita tahu juga kan, tahu diri juga kita kan, pas tidak bertanding ya kita betul-betul serius bekerja. Banyak yang dukung lah. Berarti memang institusi Polri mendukung. Iya. Karena bukan saya sendiri ya, dari Polda lain juga banyak. Atlet dari kepolisian gitu. Selama ini ya tidak ada halangan gitu. Atlet menembak ini memang rata-rata dari kepolisian, dari apa atau memang dari sipil juga? Ada dari sipil, TNI Polri ya juga, banyak paling banyak TNI Polri ya. Kalau sekarang ini dari anak-anak sekolah ya, dari anak SMP, SMA. Dari SMP udah mulai belajar menembak, udah diperkenalkan lah. Ini dalam sistem latihan bu kan ada peluru, ada senjata. Itu dari mana ibu? Apa waktu itu? Saya dipinjemin. Dulu saya. Begitu dapat bonus baru saya beli. Iya kan? Dapat bonus prestasi ya? Iya. Dapat bonus prestasi baru saya beli sendiri. Situ saya ya beli. Jadi uang hasil dari nembak kita berikan lagi ke perlengkapan nembak. Kalau saya begitu. Jadi kita agak pede ya. Karena kita punya senjata yang bagus, punya milik pribadi gitu kan. Kita lebih pede, mau prestasi juga kita lebih pede gitu. Kalau menurut saya ya. Iya. Dalam apanya? Pelurunya, apanya semuanya?
karena berprestasi tentu ada dukungan dari KONI kan. KONI Itu, ya. Itulah keuntungannya. Tapi tunjukkan dulu prestasi ya, baru didukung. Disitulah saya makin semangat lah latihan didukung sama KONI kan. Dari penghargaan yang Ibu terima Bu di cabang olahraga menembak ini, yang berkesan bagi Ibu apa Bu? Iya apa ya? Ya itu kita bisa keliling dunia ya, yang pertama ya gratis negara. Dengan prestasi kita bisa keliling dunia, itu aja. Terus dapat penghargaan dari KONI-nya, baik KONI daerah maupun KONI pusat, dari kementerian. Kementerian. Dari kepolisian nggak ada nih? Ada, dapat kemudahan saya sekolah, gitu kan. Pernah dapat hadiah rumah juga dari Menpora. Gitu, iya. Ya itulah yang berkesan bagi saya gitu. Kalau kita ada berprestasi, semua instansi memberikan kita penghargaan. Dari Polisi juga saya dapat penghargaan. Polri sendiri juga dapat emas gitu kan. Iya. Jadi rumah Ibu dapat dari Kemenpora gitu. Dapat. Di mana Ibu di ini? Di Riau? Iya. Oh gitu. Setiap atlet yang berprestasi dulu waktu zamannya Pak Menterinya Pak Adi Aksar ya. Atlet berprestasi yang di tingkat SEA Games dapat. Oh jadi ya berupa uang ya dikasih ya, tapi itu hadiah untuk rumah. Oh gitu. Jadi rumah itu memang prestasi Ibu di SEA Games. Iya, SEA Games. Tahun berapa ya? Saya lupa, 2009 lah. Dapat hadiah rumah. Kemudian sekarang kan Ibu udah ini nih di menembak ini, apakah ada pembatasan usia? Kemudian apakah Ibu memilih pensiun dari menembak atau mungkin ada keinginan untuk terus melanjutkan ini? Kalau untuk atlet kan tidak ada batasan ya. Tapi sekarang ini saya coba untuk melatih anak-anak lah, anak SMP, SMA. Jadi saya tidak putus dari menembak juga ya, tidak sebagai atlet, tidak sebagai pelatih atau sebagai pengurus. Tapi masih berada di lingkungan menembak juga. Menembak juga ya. Ibu tadi bilang kan pernah pelatih pelatnas Ibu ya? Itu campurnya lain ya, pentathlon saya. Oh pentathlon. Tapi di waktu pelatnas 2015 saya pernah melatih, itu ada kejuaraan Asia Tenggara apa ya, saya melatih asistennya pelatihnya bule kan, itu dari Ukraina atau apa itu. Saya melatih anak-anak pelatnas kemarin. Ya. Ada juga prestasi yang dicapai akhirnya? Ada, dapat emas waktu itu atletnya. Dapat medali emas putri ya, RF pistol putri. Selama Ibu di cabang olahraga menembak ini Bu, yang mungkin suka duka Ibu lah sebagai seorang atlet. Dukanya harus ninggalin keluarga. Sukanya ya itu kalau menang juara ya Dapat bonus ya? pertama dapat bonus. Yang kedua ya apa ya, bawa harum Riau lah ya, bawa nama Riau, bawa nama warga. Dan anak-anak juga bangga kan, keluarga juga bangga. Ibu kan meninggalkan keluarga tadi ini, dukungan suami, anak-anak ketika Ibu meninggalkan keluarga gimana Bu? Ya kita kan meninggalkan mereka kan juga nggak waktu lama. Kadang-kadang waktu anak-anak masih kecil belum sekolah ya selalu saya bawa ke lapangan. Oh gitu. Iya. Bawa saya bawa anak-anak sebelum sekolah ya, sebelum saya sekolah saya bawa. Jadi nggak ada halangan lah. Terus kalau mereka libur saya bawa. Saat mereka sudah sekolah ya, liburan ya udah, ayo ikut, ikut bertanding gitu. Jadi Ibu mengenalkan secara ini ya. Iya, jadi dia tahu nih, oh ibunya tuh ngapain gitu kan, ibunya lagi bertanding. Ikut, saya naik podium dia ikut naik podium. Dalam keadaan tanding? Enggak, pas penyerahan medali. Ya, enggak waktu bertanding pun dia ikut tanding dia tahu dia kan, ada yang jagain dia kan. Tahu pula dia enggak ini kan. Jadi pas naik podium ibunya, dia ikut naik. Udah enggak apa-apa, saya biarin aja naik. Tapi enggak ada ini ya, enggak ada ketentuan ini
ini ya dari pengertiannya ya. Udah ngerti aja kan. Apa yang Ibu rasakan Bu ketika Ibu naik ke podium ada anak Ibu yang ini? Ya saya bangga lah saya kan. Iya, kita naik podium sama anak kita juga ini ya, dia juga mungkin senang juga kan, ibunya gitu kan. Tapi anak saya yang gitu tuh sekarang udah jadi atlet juga. Oh jadi atlet juga dia. Menembak juga? Dia menembak juga. Ibu juga yang mati ya? Iya. Udah ikut kejuaraan belum? Udah pernah ikut PON juga dia. Udah pernah ikut PON. Cuma kan apa ya? Karena dia udah kuliah terhenti lah gitu ya, semenjak dia kuliah dia berhenti dulu. Semenjak habis PON di sini ya, di Riau ya, dia berhenti. Saya kan kuliah dulu, dia sekarang nyambung lagi, latihan lagi. Ya. Sama Ibu ya? Iya. Mungkin Bu, dari perhatian pemerintah terhadap atlet-atlet berprestasi, gimana menurut Ibu sampai sekarang ini Bu? Penyerahan bonus, sebelumnya mungkin tidak terpikir sama Ibu kan untuk itu kan, untuk mendapatkan bonus berupa uang, berupa rumah gitu. Ya kalau saya pribadi ya perhatian pemerintah ya saya cukup lah, saya pribadi ya. Entahlah yang lain ya. Kalau saya rasa saya cukup lah ya perhatian pemerintah seperti itu pada kami yang atlet menembak ini. Karena apa ya, nembak ini kan biayanya besar ya. Besarnya di mana Bu? Di pelurunya. Oh, di peluru. Iya. Jadi dengan ada bantuan dari PONI berat ya? Tertolong gitu loh, sangat membantu sekali gitu loh. Kalau nggak ada itu mungkin nggak bisa latihan ya. Karena harga peluru mahal. Satu butirnya mau sampai di atas 10.000 gitu kan. Itu berapa butir peluru yang harus disiapkan? Sekali pertandingan. Untuk apalagi sekarang ya. Sekarang itu banyak sekali menggunakan anak peluru. Untuk eliminasi aja 70 butir lah ya, 70 butir peluru. Belum latihannya. Untuk finalnya. Oh gitu. Sekali latihan tuh mau berapa? 100 lah paling. Latihan iya, sekali latihan paling enggak 100 butir. Kemudian kalau pertandingan, kemudian kalau misal pelaga. Iya, betul. Kali-kali aja lah berapa. Kan berapa harga satu butir peluru. Itu untuk api ya. Tapi kalau yang untuk angin kan lebih murah. Berarti selama latihan itu menjelang persiapan kejurnas itu berapa bulan harus kita bertanding ke kejuaraan? Kalau bisa kan kita continue ya latihan ya. Setiap hari? Kalau untuk angin mungkin tidak berat lah ya, karena butuhnya nggak terlalu mahal. Tapi kalau untuk api kan berat. Ya, karena kita bisa mampu cuma seminggu sekali. Seminggu sekali? Nah, tapi kalau punya stok peluru di sini kan, karena susah kan kita dapatkannya harus beli di Jakarta kan. Oh gitu. Seminggu sekali pun udah bersyukur. Iya. Iya. Berarti hampir 100 peluru sekali latihan? Iya, sekali latihan mau 100 butir. Kali misalnya tergantung merek peluru juga kan. Ada yang 8.500, ada yang 10.000, ada yang 15.000. Oh gitu. Kali 100 butir kan lumayan. Iya. Kan lumayan lagi. Berat sekali kan. Di situ berat namanya. Iya. Makanya berharap tuh PONI juga lah ya, latihan ya seperti itu. Bantuan peluru. Karena di nembak ini kan nomornya banyak sekali. Satu orang tuh bisa kemungkinan dapat medali itu bisa sampai 3 gitu medali emasnya. Kalau dia misalnya ikut 3 nomor gitu kan, kemungkinan gitu kan. Betul. Itu pelurunya beli di mana? Ada importernya. Oh ada. Nah, itu resminya ada. Kita belinya di BB juga. Jadi memang harus ada dari penggunaan peruntukannya harus jelas. Iya, harus ada izin kan. Betul. Iya. Kita belinya juga harus ada izin. Kita beli di BB. Tapi biasanya digunakan untuk peluru apa? Kalau saya kan kaliber 22. Ya kaliber 22. Itulah harganya ya itu tadi mahal.
Kalau menggunakan dana pribadi mungkin agak berat juga. Mikir-mikir ya? dulu lah, mikir-mikir. Mendingan untuk dapur ya. Untuk dapur, untuk anak gitu kan. Nah, tapi syukur karena kita berprestasi, jadi dapat bantuan dari KONI. Itu aja yang bikin kita semangat latihan gitu kan. Oh ada bantuan gitu. Kemudian pistolnya Bu di ini. Oh, Ibu beli sendiri tadi ya? Iya, kita dapat bonus dari nembak, kita beli cicil. Kita nyicil belinya. Udah berapa pistol Ibu sekarang Ibu? Ada lah. Rahasia. Mungkin harapan Ibu Bu terhadap atlet menembak kan termasuk olahraga mahal nih kan? Iya. Mungkin apa catatan Ibu mungkin bagi mereka yang ingin mendalami dunia menembak ini? Harapan saya di samping anaknya yang mau, yang suka, orang tua juga harus mendukung. Karena saya lihat, saya perhatikan rata-rata yang berprestasi itu orang tuanya ikut mendukung. Itu yang penting. Iya. Orang tua itu tadi masuk antar anaknya latihan, masuk melengkapi ininya kebutuhan buat latihan gitu loh, misalnya senjata, peluru gitu kan. Itu yang awal itu yang berat kan. Orang tuanya mendukung itu, jadi itu anaknya karena dia merasa pede ya, dia punya sendiri ya. Termasuk kemampuan finansial Bu ya, untuk beli pistolnya, beli pelurunya. Iya. Kalau di sini Bu, di mana tempat ininya Bu? Itu kami latihan di lapangannya Pengprov ya, di Jalan Tanjung. Oh, ternyata. Situ kami latihan. Itu rata-rata artinya dari polisian atau Anak-anak sekolah. anak sekolah? Iya, SMP, SMA, ya, kuliah gitu ya. Atau mereka udah punya pelatih sendiri waktu itu? Enggak, Kebetulan ada. Pemprov punya ada itu dari hibah dari PB ya. Disitulah kita mulai membina anak. Sekarang gimana Bu? Dengan potensi penerus itu ada enggak nampaknya? Sudah ada. Sudah ya? Sudah ya. Di kelas R pistol ya? R pistol sudah ada. Sekarang mereka lagi pelatnas di Jakarta juga ada. Satu orang. Udah yang untuk R level juga sudah mulai. Ya sudah mulai lah anak-anak di sini. Berkat bantuan dari PB gitu ya. Jadi sudah mulailah kita bina anak. Untuk prapon atau pon ke depan Bu gimana peluang Riau sepertinya Bu di cabang olahraga menembak ini? Kalau untuk senior masih Ya? masih. Kalau atlet yang junior tuh ya kita berharapnya bisa bersaing lah sama yang dari provinsi lain gitu ya. Karena untuk kejurnas mereka sudah mulai kelihatan. Yang berjasa Bu di dalam perjalanan Ibu sebagai seorang atlet menembak mungkin Bu siapa Bu? Ya keluarga lah ya. Keluarga. Support dari keluarga terutama. Kalau nggak diizinkan juga nggak bisa saya seperti ini kan. Iya. Apalagi Ibu seorang ibu kan harus memerankan ini juga ya. Karena sebelum menikah juga saya udah jadi atlet kan. Pertama kan keluarga juga harus dukung kan. Dinas pun juga dukung gitu. Persatuan saya. Kalau Bapak Bu polisi juga atau ini Bu? Sipil? Orang tua? Suami Ibu? Suami saya orang sipil. Oh sipil ya. Jadi memang nggak ngerti lah dengan ini. Udah paham lah, karena orang tuanya juga polisi kan. Udah paham deh. Hobi saya udah paham deh. Iya. Ya mendukung lah suami saya. Termasuk anak-anak ngerti ya. Iya. Kemudian dalam prapon besoknya Bu, Ibu masih turun kah atau mungkin ada pindah cabur kah atau gimana? Saya lihat kondisi dulu. Kalau terus terang, kalau atlet-atlet junior ini belum kelihatan ya, kan di PON nanti kan ada timnya juga ya. Kalau timnya kurang ya saya akan main lagi gitu loh. Gitu. Sayang kan kalau nggak ada timnya gitu loh. Karena peluang besar tuh di tim gitu. Oh yang di tim ya. Kalau di individu enggak ada masalah? Ya untung-untungan lah istilahnya ya. Nah, kalau tim tuh kita masih bisa. Di dalam
berprestasi ini buat di cabang olahraga menembak ini faktor utamanya apa? Nembak. Pistol kah, jenis pistolnya kah, mentalnya? Banyak faktornya. Dari perlengkapan ya, dari serana, masuk senjata, peluru, kemudian apa ya, fokusnya kita latihan, programnya latihan seperti apa. Selama ibu latihan bu kan menembak, apakah ada kejadian-kejadian yang ini enggak, atau ibu cedera atau mungkin salah tembakan atau nggak pernah ya? Kita tahu aturan ya, nggak mungkin kita sembarangan ya. Kita tahu aturan, kita pegang senjata itu aturan, jadi nggak akan mungkin gitu. Karena di logam menembak yang paling penting tuh keamanan ya, keamanan senjata. Kalau dia tahu peraturan, dia akan menjaga itu. Semua atlet nembak udah tahu aturan seperti itu. Nggak mungkin dia arogan atau apa, enggak. Karena dia udah tahu dia aturan seperti itu. Iya. Walaupun itu nembak air pistol ya, kita udah tahu. Pertama kita tekankan itu keamanan senjata. Selama ibu tanding nggak ada ya macet apa semua? Ada, kalau senjata macet ada. Ada ya. Pernah waktu pon mana ya? Pon di Jabar. 2016. Senjata saya macet. Tapi cepet saya atasi gitu loh. Saya sadar, wah cepet. Macetnya kamu? Pelongsongnya nyangkut di kamarnya itu. Pelongsong peluru itu nyangkut di kamarnya itu. Otomatis kan peluru yang berikutnya kan tidak bisa masuk. Itu saya pas saya lihat gini kan, saya congkel gini, barulah bisa. Karena waktunya itu pendek sekali, 3 detik kan. Dia pakai waktu? Iya, 3 detik, kita memang 3 detik. Mempengaruhi bu apa gitu pencapaian? Kalau kita panik ya. Oh gitu. Tapi untuk saya bisa ngatasi itu kan. Oh iya, cepat saya naik. Nah ini enggak patah, enggak ya? Ada prestasi betul. Dapat nomor 2 saya. Jadi akhirnya dapat nomor 2 saya. Perak ya? Iya. Berarti di PON Jabar kemarin yang terakhir bu? Di Papua. Papua terakhir saya. Papua saya cuma dapat ranking 4 di final. Di nomor yang sama? Iya, sport pistol. 2 km. Berarti PON yang prestasi bu di PON Jabar kemarin? Sebelum-sebelumnya? Enggak, maksudnya yang terakhir ibu berprestasi di PON? Iya, PON Jabar. Di PON Jabar kemarin. Ibu ada pindah cabang untuk ini enggak ya? Pentatlon ibu? Pentatlon. Pentatlon ya? Iya, ini enak juga saya. Boleh juga ya, boleh ya? Boleh ya, nggak masalah. Memperkenalkan pentatlon ya. Iya, saya kebetulan pada 2019 itu saya diajak oleh ketua PP Pentatlon untuk melatih tim pelatnas SEA Games Manila. Terus SEA Games? SEA Games Manila 2019 saya melatih. Itu di Ancol kan ya, latihannya. Itu dapat 4 emas. Untuk Indonesia? Kan dapat 4 emas. Juara umum waktu itu. Dari 6 emas yang diperebutkan, dapat 4 emas Indonesia. Kemudian ibu memang udah fokus ke pentatlon ibu? Masih di perbakin juga, di pentatlon juga. Masih ya? Iya. Jadi karena kan saya melatih anak-anak nembak kan di perbakin kan. Nah di pentatlon juga saya latih nembaknya juga. Dan juga jadi pengurusnya juga saya. Untuk saya jadi sekretaris umumnya di pentatlon. Di Riau-nya? Di Riau. Sebenarnya apa perbedaan bu antara pentatlon dengan menembak? Apa persamaan ininya? Menembak di pentatlon itu ada menembak juga? Kalau di pentatlon nembaknya pakai senjata laser. Oh laser. Jadi dimanapun kita mau bikin latihan pertandingan, yang jelas ada venue-nya kolam renang sama atletik lari, bisa kita bikin nembak di situ. Jadi nggak masalah. Jadi lari sudah sambil menembak atau gimana? Setelah lari nembak renang. Oh gitu. Satu dalam satu waktu bersamaan. Oh gitu ya. Iya.
Jadi di Pelatnas Ibu sebagai pelatihnya Iya, pelatih. sampai sekarang? Iya. Kemarin kami juga ikut kursus pelatih ya, level 1 dari UMPM-nya, dari organisasi dunianya. Kami ikut pada bulan Mei tahun 2022. SEA Games ya Ibu yang di Filipina itu SEA Games? Iya, SEA Games. Itu yang pertama, yang terakhir? Situ pertama saya melatih pentathlon. Seterusnya sampai sekarang masih ya? Sekarang masih untuk di Riau saya melatih juga. Untuk di Riau ya. Di Riau gimana Bu perkembangan pentathlon ini? Kemarin kita nyoba ya, ikut ke Jurnas pada bulan Desember kemarin. Kebetulan atlet kami dapat nomor 2. Itu Saina, atlet renang. Kita ambil dari atlet renang. Dapat nomor 2 untuk kategori junior laseran putri. Laseran putri. Iya. Tapi di Riau udah berdiri ya organisasinya? Udah. Untuk kabupaten kota kita lagi mulai ini ya. Ya alhamdulillah sudah sudah berdiri 5 kabupaten kota. Iya. Kabupaten untuk disiapkan sebagai anggota KONI provinsi Iya. Saraker ya. Iya. Lagi progresnya ada dua kabupaten lagi ya. Lagi on the way. Ya mudah-mudahan bulan ini bisa terbentuk ya, harapan saya begitu. Sehingga nanti pas raker KONI bisa menjadi anggota KONI. Iya. Karena mau persiapan PON ikut bisa masuk. PON yang lalu itu sebisi ya. Nah PON ini kita masih belum ini juga, kemarin saya lihat itu belum masuk ya. Belum masuk, tapi lagi usahakan gitu. Itu harapan Ibu Bu terhadap atlet-atlet yang baru atau mungkin yang ingin mendalami dunia menembak mungkin Bu, apa yang penting Ibu sampaikan ke mereka biar mereka juga bisa berprestasi seperti Ibu lah, ada generasi penerus dari Agustini yang lainnya kan? Sebenarnya masyarakat belum banyak tahu ya olahraga nembak ini ya. Mungkin dia pikir olahraga mahal, eksklusif. Tapi sebenarnya bisa aja ya tidak begitu ya. Itu kan anggapan masyarakat awam yang nggak ngerti. Tapi setelah ada yang ini, mereka antusias sekali gitu loh. Buktinya kita mempercayakan saya ke Perbakin juga untuk melatih anak-anaknya sebagai atlet. Jadi sekarang udah banyak atlet-atlet menembak. Tapi sudah ada juga yang muncul di tingkat nasional anak-anak itu. Dan bahkan ada juga atlet kami yang kepilih masuk Debon ya. Menpora ada 1 orang. Atlet menembak dari Riau? Iya, menembak dari Riau. Atletnya saya kebetulan ya, atlet pistol. Jadi kebetulan lolos dia tesnya kan. Udah berapa bulan mereka? Udah hampir 4 bulan salah. Untuk prapon ya nanti ikut ya? Kalau ada kesempatan mereka diizinkan oleh panitia di sana, ya mudah-mudahan bisa ikut untuk kualifikasi ya. Harapan saya dengan mereka yang latihan di situ secara rutin, ya skornya meningkat gitu. Tapi kan berhak sebenarnya kan dia memperkuat. Berhak. Tergantung dari panitia di sana mengizinkan apa enggak. Jadi nggak setiap ke Jurnas mereka itu izinkan ikut. Tinggal lagi nanti prestasinya, skornya seperti apa gitu. Kalau skornya sampai yang ditetapkan oleh PB PON, ya bisa ikut PON gitu. Oh gitu. Kan ada kualifikasi minimalnya kan ya, MPS-nya ya. Minimal kualifikasi skornya. Oh gitu. Kalau nembak gitu sudah ditetapkan oleh PB. Jadi kalau belum sampai belum bisa ikut prapon. Nggak bisa ikut PON gitu ya. Misal ke Jurnas, di Jurnas misalnya tahun 2023 ini ada beberapa kejuaraan ke Jurnas itu ya. Tapi disebutkan sebagai kualifikasi untuk PON gitu. Kalau mereka lolos ya bisa masuk. Gitu. Dan mereka juga
ditetapkan juga ininya kan, selain MTS ada juga kuota gitu. Berarti bukan sembarang masuk aja memperkuat ini berarti ya. Udah. Harus melalui MTS tadi. Tapi dengan potensi ada ya untuk Riau untuk turun? Ada ya. Ada yang junior ada. Bahkan sudah ada 2 orang apa ya, salah 2 orang yang udah lolos. Kalau yang senior ada lolos semua. Begitu. Tadi kan yang berjasa terhadap perjalanan ibu ini kan keluarga, suami gitu ya. Apa yang ingin ibu sampaikan Bu terhadap suami ibu, anak-anak ibu sampai titik ini ibu didukung untuk itu? Ya, terima kasih atas dukungan keluarga, terutama suami, orang tua saya, kakak saya, adik saya, dan anak-anak saya gitu kan. Itu saya ucapkan terima kasih. Yeah. Berkat mereka, doa mereka, saya bisa seperti ini. Ya Pak, ibu seorang ibu di rumah tangga, istri di suami, meninggalkan ini kan. Keluarga. Tapi puas ya ibu ya dengan prestasi ibu sekarang nggak? Iya. Udah berapa puluh tahun saya jadi atlet. Tahun berapa ibu mulai? Ya itu mulai 84 saya mulai jadi atlet 84. Berhentinya ya kalau pas pas lagi sekolah, saya pas lagi melahirkan, itu aja saya berhenti, lagi ambil besar misalnya gitu kan, itu saya berhenti. Setelah itu ya saya terus terus setiap kunjungan, karena ada poinnya juga kan. Oh, dia sistemnya poin ya? Ada poin, iya. Misalnya kita ikut pilih, misalnya udah lolos nih, kita seleksi berapa tahap untuk SEA Games nih misalnya ya. Nanti dilihat nih poinnya, tergantung PB ya menentukan ya pemilihannya itu. Makanya bisa ikut terus. Setiap kejurnas kayak kejurnas ikut. Menang kan, juara. Ada poin-poinnya gitu. Itu untuk menentukan timnya. Itu kalau dulu ya, kalau sekarang sih nggak tahu cara pemilihannya seperti apa. Berarti memang sebagian besar hidup ibu memang dihabiskan di nembak, iya. Nembak ya. Iya. Tidak ada untuk berhenti belum ya? Belum terpikir ya? Gantung senjata atau gimana mungkin belum ya? Tergantung usia. Tergantung usianya. Kalau udah nggak kuat lagi angkat senjata, mungkin berhenti kan. Tapi berhentinya dalam arti saya juga masih berada di lingkungan nembak juga. Saya sebagai pelatih, terus sebagai pengurus itu aja. Di kepolisian ada ibu sebagai pelatih ini? Enggak, sekarang karena saya udah pensiun saya enggak lagi. Enggak, sebelum di ini waktu aktif di kepolisian? Masih aktif. Saya kan kebetulan saya dinasnya di sekolah polisi ya. SPN ya? SPN, jadi saya ikut inilah, saya melatih nembak bagi siswa-siswa SPN. Sekarang enggak lagi ya? Enggak lagi, cuma melatih anak-anak SMP SMA aja. Oh gitu. Iya. Sendiri ibu ya, buat klub ya enggak? Sebenarnya klub juga banyak ya, tapi saya bukan melatih dari klub. Ya, misalnya teman-teman minta dilatih anaknya ya saya terima gitu. Misalnya privat gitu ya, saya terima. Buka privat juga? Iya, kadang-kadang kan mereka gimana sih, anakku pengen jadi atlet nembak, ya ayo sini, dia bilang gitu. Penting atletnya, anaknya nggak dipaksa ya, saya bilang gitu. Anaknya sendiri yang mau. Tapi kita lihat dulu lah sampai di mana dia suka nggak gitu kan. Kelihatan tuh dia suka gitu ya. Akhirnya apa, orang tuanya beli senjata sendiri. Nanti support dari orang tua yang nanti. Ya anaknya semangat lah gitu kan. Saya lihat seperti itu. Kita kan dari pelatih. Berhasil tuh anak-anak seperti itu kebanyakan. Statement closing ibu Bu terhadap cabang olahraga menembak, kemudian mungkin atlet-atlet yang baru mungkin closing statement ibu. Iya, berlatih. Itu aja. Berlatih. Jangan berhenti berlatih. Walaupun di rumah latihan kering, istilahnya latihan kering ya. Tetap itu harus dijalankan. Karena disitulah dia nyatu sama senjata itu ya.
Kalau enggak percuma sudah. Iya, nanti nol lagi. Kalau hanya seminggu sekali latihannya, bisa lupa. Betul. Nah, Dia berapa tahun bisa jadi seorang atlet? tergantung anaknya, tergantung atletnya. Hmm. Kalau dia memang dia motivasinya tinggi, tiap hari dia angkat senjata, misalnya pulang sekolah, ya cepat lah itu dia berhasil. Setahun 2 tahun udah jadi. Oh idealnya Nah, iya udah bisa tuh. Kalau dia betul-betul serius dia tekuni olahraga itu ya. Nggak disuruh pun dia latihan angkat senjata sendiri di rumah gitu kan, latihan kering. Karena itu yang mendukung. Nanti pas ke lapangan barulah dia latihan door-nya kan. Karena untuk membiasakan itu kan perlu ini juga kan, perlu otot-otot yang mendukung. Gitu kan. Jadi latihan fisik juga orang itu? Iya, latihan fisik. Latihan fisik juga? Iya. Ya mau renang, lari kan. Untuk nafas ya. Terus latihan beban, tangan. Emang berat ya apanya? Apa yang buat harus latihan getarannya apanya? Kalau untuk pistol itu beratnya tuh nggak sampai sekilo tuh, cuma 900 berapa gitu, 900 sekian. Kalau senapan itu 3-4 kilo lah gitu. Kan perlu fisik kan? Fisik yang kuat. Kenapa? Mereka berdiri sampai berjam-jam kan? Nah, itu kan berdiri. Apalagi senapan. Dengan senjata yang berat, dengan perlengkapan yang berat. Harus fisiknya harus kuat. Getarannya enggak terlalu ini ya? Kalau untuk jenis kaliber 4,5 getarannya Enggak. Kecuali api ya. Itu tembak api itu dinamis dia. Kalau yang 10 meter, istilahnya 10 meter ya, 10 meter kaliber 4,5 tidak statis dia. Harus memerlukan fisik yang kuat gitu, buat menopang senjata yang beratnya sekian kilo. Itu bagi mereka yang berminat, misalkan dia ingin menggeluti dunia menembak ini, mungkin salah satu yang menjadi alasan mendapatkan pistolnya di mana, pelurunya gimana, atau mungkin ada pesan pula mungkin untuk mereka ini. Silakan datang ke Perbakin. Di sana ada senjata yang disiapkan oleh Perbakin. Kami pelatih siap melatih mereka. Itu memang harus dipelatih resmi dan berlisensi lah Bu ya. Iya. Kalau enggak nanti jangan salah gunakan. Banyak disalahgunakan kan. Sekarang lihat sendiri lah gimana kan. Mereka nenteng-nenteng senapan angin kan. Betul. Kalau mereka tahu aturan kan mereka enggak semena-mena. Berarti harus memahami aturan. Iya, keamanan senjata. Keamanan senjata. Silakan datang ke Perbakin. Kita siap membantu. Bagi yang pengen tahu lebih dalam olahraga menembak, silakan ke lapangan tembak Jalan Tanjung Datu. Iya, di sebelah Utama Karya. Baik, para netizen, mungkin itu diskusi dan inspirasi kita pada hari ini. Yang jelas adalah bagaimana semangat dari Ibu Bari Agustini ini untuk betul-betul ingin menciptakan prestasi bagi daerahnya dan bagi negaranya. Mungkin yang terpenting adalah bagaimana beliau dalam keadaan hamil tetap bersemangat untuk bertanding dan bahkan memperoleh medali emas dan perak bagi kontingen Riau. Kemudian beliau juga meninggalkan keluarga, anak dan suami sebagai seorang ibu mungkin yang harus menjalankan peran di rumah tangga, dan ini patut kita apresiasi bagaimana beliau memang betul-betul mencurahkan segala kemampuan demi prestasi di olahraga menembak. Demikian untuk podcast kita hari ini. Bagi kawan-kawan mungkin bisa di subscribe, like, and share. Semoga ini menjadi inspirasi juga bagi mereka yang berada di luar sana yang ingin mendalami dunia cabang olahraga menembak. Demikian Ibu, terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.